ya. Apa yang dimaksud melakukan proses sosial yang dilakukan secara manajerial? Kira-kira apa ya Bu ya? Kalau yang secara manajerial itu terperinci dan terprogram gitu Bu. Jadi dia terprogram, tidak terencana, ya, tidak saksair gitu ya, tidak tersistem, dia terencana, dia sudah ada programnya, dia sudah ada hal-hal yang ada step-stepnya gitu ya. Jadi terima kasih Bu menjawab. Telah 20.000. Saya enggak Bu ya nanti. Saya punya banyak gift. I have a lot of gift today and I want to share. Oke, jadi sepakat bahwa memasarkan sekolah itu suatu kegiatan yang terencana, terprogram, bukan sesuatu yang asal-asalan. Kalau bila bicara marketing biasanya sering sekali mendengar STP, segmentasi, targeting, positioning. STP. Definisi lagi, saya senang melalui awal karena supaya kita pemahamannya kurang lebih sama. Saya mulai dari yang simpel-simpel, nanti baru kita bicara yang agak sesuatu yang lebih kompleks. Segmentasi. Dari definisi ini kira-kira Ibu Bapak sudah tahu segmentasi sekolah Ibu Bapak ada di mana? Segmentasi, kita membagi customer kita menjadi beberapa kelompok. Ada karakteristiknya. Misalnya segmentasi kita, kalau sekolah-sekolah, kebetulan kalau Surabaya itu juga ada daerah pinggir di kampung nelayan. Karakteristiknya atau segmentasi pasarnya lebih banyak dari kampung nelayan tersebut. 7 km dari sekolah yang awal agak geser sedikit. Kira-kira segmentasinya apakah masih sama atau tidak? Sudah berbeda. Bisa tidak, bisa iya. Ya, demografinya bagaimana, pesaingnya di sana seperti apa, kemudian support system di dekat-dekat situ seperti apa. Jadi pasar homogen yang nanti jadi pasar sasaran dengan strategi tersendiri. Segmentasi pasar adalah salah satu strategi dalam dunia bisnis dengan mengelompokkan produk yang dimiliki sesuai dengan kesamaan, kemiripan, minat serta kebutuhan pelanggan atau customer kita. Segmentasi kita sudah tahu dulu. Segmentasi sekolah Ibu Bapak di mana? Di tataran apa? Kalau dari pekerjaan itu apa? Kalau dari segi ekonomi itu seperti apa? Pemahaman kemuhammadiyahan, jangan salah, itu juga perlu dianalisis. Pemahaman kemuhammadiyahan seperti apa? Nah, ada banyak faktor yang nanti kita bisa analisis. Ini kemudian menetapkan bahwa segmentasi pasar sekolah kita berada di mana. Next, bagaimana cara mensegmentasinya? Menganalisis situasi, posisi persaingan, ukuran segmentasinya, satu kota kah, satu kecamatan kah, satu kelurahan kah, kemudian bagaimana pertumbuhan segmentasinya. Bicara pertumbuhan berarti paling tidak ada rentang waktu, jadi analisanya tidak boleh dilakukan hanya 1 tahun, tapi ada beberapa tahun. Biaya, kira-kira berapa biayanya? Sesuai dengan tujuan.
Targeting. Penetapan target adalah kegiatan menilai serta memilih suatu lebih segmen yang akan diambil sekolah sebagai targetnya. Oh, setelah saya lihat kayaknya ini target kamu. Dari pasarnya sekian, dilihat persaingannya, oh berarti saya membidik yang ini. Karena perbedaan karakteristik segmentasi itu, target kita itu berbeda cara pendekatannya. SD, SMP, SMA, promosinya sama nggak Pak? Kira-kira? Baik, yang pertama untuk dari tingkatan SD, SMP, SMA itu yang jelas yang pertama adalah fase-fasenya. Dimana kalau SD jelas kita mendidik yaitu TK, TK gitu. Nah, sedangkan SMP kita mendidik SD, SD dan sekolah swasta yang lain. Sedangkan SMA adalah membidiknya SMP. Nah, di situ juga ketika kebetulan saya SMA Bu. SMA sehingga disebut untuk kalau dari analisis saya bahwa untuk tingkat MA atau SMA itu lebih kompleks masalahnya. Kenapa? Karena dari anak lulus SMP sudah mulai berpikir, sudah punya kemandirian, tidak bisa diatur oleh orang tua, sehingga untuk memilih sekolah mana atau sekolah baik SMA, negeri, swasta dan sebagainya sudah kemauan sendiri. Yang pertama. Yang kedua, anak zaman sekarang tadi punya power untuk bisa menolak menolak ajakan orang tua diarahkan kemana itu sudah berani menolak. Dan orang tua juga zaman sekarang kalau menurut sama anaknya gitu Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Jadi sasaran SD, SMP kita menyasar orang tua. Kalau SMA sudah nggak bisa, sedikit sekali orang tua. Siswanya yang disasar. Jadi kalau ibu bapak di SMA dan MA, maka yang dididik adalah siswanya. Apa yang disenangi mereka? Apa karakteristiknya mereka? Bu, kita ini sekolah Islam, nggak boleh kan kita ngikutin apa kata mereka? Bukan. Kontennya tetap kita, caranya saja. Kontennya tetap kita, caranya saja. Cara kita bisa ngikutin apa yang mereka sukai. Strategi targeting ada 4. Ini bisa dibaca. Undifferentiated targeting strategy, differentiated targeting strategy, concentrated targeting strategy, and custom targeting strategy. And the explanation you can read by yourself. Thank you. Tidak terlalu urgent untuk dijelaskan, bisa dibaca sendiri gitu ya. Kalau kita jelaskan di depan kelas kan gitu ya, ini bab ini sampai dari sini baca sendiri gitu ya. Ini yang penting, KD esensial. Oke, the positioning. Bentuk dari strategi komunikasi ini Renal Kasali ya, Pak Renal Kasali. Positioning, strategi komunikasi untuk memasuki pikiran konsumen, pikiran orang tua, pikiran siswa. Apa strateginya? Gitu kan. Nah, ini biasanya dalam bentuk promosi. Ya, cara membedakan positioningnya bisa berdasarkan perbedaan produknya. Kalau kalau SMK jelas, TKJ sama administrasi beda, dan produknya beda. Tapi kalau SMA, MA yang memang bedakan sama SMA. Tapi kalau SMA, kira-kira apa ya? Produknya yang membedakan apa kira-kira? Ada yang bisa membantu menjawab? Kita kan sharing di sini. Monggo, yang muda-muda.
pengetahuan pada perguruan tinggi, ya boleh. Kemudian ada lagi dunia usaha, boleh. Ada lagi? Itu nanti produknya ya, ada yang lulus apa Bu? Tutup buku, buka terok gitu ya Bu ya. Ada yang melanjutkan perguruan tinggi, ada yang melanjutkan ini apa namanya? Dunia kerja, ada yang kemudian menjadi tentara, ada yang menjadi polisi dan lain sebagainya. Itu perbedaan produk, tetapi lebih pada, kalau ini lebih pada produk ya. Kita kalau jasa lebih pada mereka itu nanti kelasnya itu mau dibedakan kayak gimana? Ada kelas tahfidz, ada kelas olahraga, beda keahliannya di sana. Itu kalau jasa, kalau ini lebih pada produk. Promosi sekolah, ada yang mau cerita promosi sekolahnya gimana aja? Apa yang dilakukan? Bapak, oh Bapak sudah tadi, jangan lagi. Yang lain, Ibu Bapak, saya selalu menyebut Ibu dulu. Ibu Bapak, karena Ibu dipanggil 3 kali harusnya. Ibu baru Bapak gitu ya. Ada yang mau mencoba sharing? Di sekolah saya, oh iya silakan yang pakai batik hijau. Jadi motivasinya dapat hadiah gitu. Promosi sekolah, mungkin yang kami lakukan itu pertama kemarin adalah kami menarget pasar dulu. Awalnya pasar saya lokal gitu ya. Oh ini kalau lokal terus kita nggak bisa bersaing, maka kita coba promosinya secara lebih luas, secara nasional, ya mungkin lewat medianya nasional. Kemudian untuk mencari yang bagus-bagus, nah yang pengennya sih kita bagus-bagus Bu. Kalau di saya ada sekolah mitra, jadi siswa terbaik dari sekolah mitra itu bisa masuk ke sekolah kami dengan rekomendasi kepala sekolah. Jadi rekomendasinya di Dasmen itu kalah sama rekomendasinya kepala sekolah. Itu salah satunya strategi kami untuk mendapatkan. Ada beasiswanya nggak? Ada beasiswanya. Ada beasiswanya. Mungkin dari yang lainnya yang mungkin bisa menambahkan. Termasuk yang terakhir kemarin adalah kita mendatangkan siswa SMP untuk sekolah kami untuk mencoba masuk ke lab misalkan. Jadi ke lab IPA kemudian diajari apa sama senior apa anak-anak kelas 12 dan nanti mereka pulang lagi akan ada yang luar juga. Boleh? Oke. Terima kasih Bu Mas. Tujuannya sama ya? Tujuan. Amin. Oke. Perkenalkan dulu, saya Fuad Ibrahim. Kami dari Sragen. Kalau Ustadz Sunarti dari Trend Science, saya dari Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen atau DIPSA. Yang ini masih baru, cuma angkatan pertama, tapi pengalaman kami di pesantren karena daerah yang luas, maka kami melakukan sosialisasi di Solo Raya dan bahkan sampai Kudus untuk keluar. Terus kemudian pemanfaatan media sosial. Jadi ada khusus namanya tim IT yang mengurusi konten. Nah, kemudian bagaimana setiap kegiatan itu terrecord dan tersampaikan kepada masyarakat. Misalnya bagaimana status itu di story di IG terus aktif, kemudian kegiatan-kegiatan masuk. Nah itu. Kemudian terakhir unik itu kemarin kami itu mencoba satu cara, yaitu selain brosur dan sebagainya udah mainstream, pasang banner dan sebagainya, yaitu salah satu yang unik kami buat kipas. Ya, gimana buat kipas, kemudian saat muktamar itu kita bagi kepada para muktamirnya. Ternyata kemudian kemarin ada tes PSB, PPDB, ada satu yang menyampaikan, saya tahu dari Kalimantan dulu, bisa tahu sekolah di Sragen itu dari kipas, itu salah satunya. Tapi ya kami berbagi manfaat karena panas ya, kemudian lihat kipasnya, oh DIMSA dari Lisan Sragen, tertarik, minat, daftar, itu salah satunya. Dan ini insya Allah kegiatan selanjutnya untuk sarana promosi itu santri itu diterjunkan ke desa-desa untuk
ngisi kultum di sana, menjadi imam, mengisi adat, pesantren kilat. Iya, iya, boarding. Maka kami juga menuju ke masyarakat sehingga dirasakan oleh masyarakat. Mungkin itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa jawaban-jawabannya. Karena memang saya sebenarnya waktu Pak Nasrul ngobrol ngajak bahwa Bu sharing-sharing, saya bilang Jawa Tengah itu udah luar biasa loh. Kenapa ini? Kayaknya perlu memang suasana baru saja. Kita kalau memandang satu objek lama-lama bosan. Kita akan perlu memandang dari sudut lain, dari perspektif yang berbeda, sehingga mendapatkan sesuatu yang berbeda. Promosi tahun 2012 belum ada medsos seperti sekarang. Saya bikin baliho di Bundaran Waru yang kalau kita turun dari Juanda itu bandara, pesawat pun masih kelihatan. Balihonya itu 20 kali 30 kalau nggak salah, besar kali itu di Bundaran Waru. Tahun 2012 1 bulan bayarnya 150 juta. Tahun 2012 saya dibilangin gila. Kenapa? Saya bilang, kenapa? Itu belum ada waktu itu yang berpikir bahwa penting ternyata baliho yang besar. Biasa kita bikin baliho itu kecil-kecil. Kalau kecil-kecil nggak kelihatan. Ya, kecil-kecil tujuannya, targetnya yang dekat-dekat saja. Kalau targetnya luar, maka kita taruh di sana. Ya tahun 2012 Pak itu. Kalau sekarang mungkin sudah nggak tren lagi gitu ya. Kita cari lagi yang berbeda gitu kan. Yang pertama itu, kenapa kok di Bundaran Waru? Karena Bundaran Waru itu pusat perbatasan Surabaya Sidoarjo, dari pesawat kelihatan, kemudian mahal. Sekitar 11 tahun yang lalu ya 150 juta. Kalau sekarang kira-kira mungkin sekitar setengah M. Ngapain buang uang setengah M gitu? Ngapain gitu kan? Ya, kalau berbicara tahun itu rugi. Itu investasi. Promosi itu investasi. Jadi kalau berbicara kosnya pada tahun itu rugi. Tapi kita melihatnya 3-5 tahun ke depan. Karena ternyata sama seperti kejadian dari Dimsa itu, ada wali murid kami, ada 2 atau 3 wali murid kami dari luar daerah mengatakan kenalnya Semanda dari baliho di Bundaran Waru. Jadi semuanya itu akan kembali. Media elektronik, kalau TV udah nggak terlalu ya. Kemudian radio masih. Kalau di kami SS, karena SS itu radionya orang yang driver di jalan. Jam macet pagi dan sore itu kami, karena kan pasti mereka dengerin yang macet di mana nih, gitu ya. Karena kami di Surabaya kan rawan macet, gitu. Surabaya Sidoarjo ke Gersik, nah itu pasti ngedengerin SS. Nah di jam macet itu kami mempromosikan, bisa juga di hari-hari biasa, bisa juga pada saat Ramadan. Pada saat Ramadan ya, selama ini disponsori atau didukung disupport oleh SMA Muhammadiyah 2 Surabaya dan seterusnya. Medsos, Pak, ya kalau ini udah semuanya katanya tadi segojangan gitu ya. Semua sekolah harus punya maksudnya. Kalau belum punya, segera membuat. Medsos apa saja, semuanya. Ibu mau pakai apa? Beda di Indonesia dengan di luar negeri. Kalau di luar negeri masih banyak yang menggunakan Facebook. Anak kita nggak ada kan pakai Facebook, nggak ada. Apaan tuh? Sudah lama, kita aja nggak pernah buka Facebook ya Pak ya. Udah lupa itu namanya passwordnya apa itu. Tapi kalau di luar negeri, baik di Eropa maupun di Australia, partner kami itu mereka tanya, kok kamu hampir tidak pernah update Facebook kamu? Oh ternyata mereka masih melihat. Kalau anak-anak, karena kita sama-sama SMA dan MA, TikTok, IG, dan lain sebagainya. Presentasi ke sekolah, masih ya Bu ya? Masih. Kami itu sampai hari ini sudah hampir 80 sekolah yang kami datangi.
dari mulai Bojonegoro, Tuban, Sumenep, se-Jawa Timur. Terus kemudian ke yang luar Jawa Timur itu ke Samarinda, Balikpapan, kemana lagi ya? Banyak sekali yang kita datangi. Untuk apa? Ya, kami hanya kenalan saja, silaturahim. Ke Bandung, Jakarta, Semarang sekarang ya. Semarang. Kami kadang-kadang tidak membawa guru tapi membawa alumni sekolah itu atau alumni dari kota itu. Promosi ekskul. Ketika kita bicara dengan kepala sekolah, IPM gabung dengan anak OSIS-nya atau IPM-nya. Kalau di negeri kan OSIS, mereka menggelar ya kegiatan bersama, promosi ekskulnya, promosi IPM-nya, sama kayak gitu. Nanti kemudian yang berhasil menjawab dapat tumbler, dapat hadiah apa dan lain sebagainya. Itu bagian dari promosi. Beasiswa tadi sudah disampaikan yang dari Trend Science ya, beasiswa sama, semuanya memberikan beasiswa bagi mereka yang tertarik gitu kan. Kemudian pameran. Sampai sekarang kami sudah ikut pameran berapa kali ya? Tahun ajaran Januari sampai Maret sudah 4 kali ikut pameran yang diadakan oleh pihak lain. Bukan kita menginisiasi sendiri, bukan. Pihak lain yang mengadakan. Kalau tidak ada, maka ayo Dikdasmennya mengadakan. Jadi memang harus, kadang-kadang syiar kita itu kurang. Kita itu kan kadang-kadang malu-malu ya. Ya malu-malu. Alah, itu aja loh. Padahal yang lain kalau dilihat itu enggak sebagus kita, bener. Enggak sebagus kita. Next, open house seperti tadi dijelaskan, open house dari sekolah lain diundang untuk datang. Tadi juga ada partnership. Partnership ini kalau kami kerjasama dengan BK sekolah-sekolah SMP, MTS, kerjasama dengan. Kemudian kami undang ketika kami mengadakan seminar pendidikan. Kami undang pada saat kami ada peresmian dan lain sebagainya. Setiap kegiatan kami undang. Itu yang SMP. Partnership lain dengan sekolah Muhammadiyah lain. Kami punya berpartner dengan SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo, SMA Semesta. Partnership bagian dari loh, kenapa enggak SMP? Berpartner tidak harus selalu dengan yang di bawah, gitu kan? Siapa tahu mereka juga punya grup-grup SMP yang tergabung dengan sekolah mereka. Juga dengan alumni. Nah, berpartner dengan alumni. Yang sering nggak kegarap dengan alumni. Sering sekali tidak kegarap ternyata dengan alumni. Alumni itu kan luar biasa. Apalagi sekolah-sekolah yang usianya sudah panjang, biasanya alumninya kan juga sudah banyak yang jadi sukses. Nah, itu menjadi bagian bagaimana kita mempromosikan. Di alumni kami yang punya counter, kami pasang berbagai macam media untuk promosi sekolah, baik elektronik maupun yang Bu, berarti semuanya nggak ada brosur, atau apakah kita masih memerlukan brosur? Dianalisis dulu, kira-kira efektif nggak? Kalau efektif dijalankan. Kalau kami menganggap masih efektif, karena orang tua kalau nanya, kalau di handphone itu kalau sudah kegeser hilang kan di atas. Nah, brosur masih menjadi cukup efektif dibaca ketika pulang ke rumah. Oke, kerjasama dengan bimbingan belajar ini bisa juga dilaksanakan. Nanti saya akan tanya kira-kira apa lagi gitu ya promosi yang bisa dilakukan atau model promosi apa lagi. Tadi di awal ketika Ibu menjelaskan tentang manajerial itu terencana, berarti harus ada tim. Jadi nggak bisa kemudian diserahkan kepada humas. Itu kan tugasnya humas. Nah, harus ada tim. Humas itu tugasnya mempromosikan semua kegiatan sekolah. Tapi untuk marketing
itu tim. Pusing Humas kalau juga. Oke, Humas membantu. Bu, di kami itu kan nggak, sekolahnya belum besar. Ya seperti apa? Ya guru yang lain boleh membantu, sangat boleh membantu. Kadang-kadang guru bahasa Indonesia nanti diminta untuk mengecek konten bahasanya, guru bahasa Inggris kalau mau dalam bahasa Inggris dan lain sebagainya. Harus yang menarik, jelas. Menarik itu secara visual. Secara visual itu karena yang kita lihat itu mata, gitu ya. Mata kita yang melihat, maka itu menarik, harus menarik. Lalu kunci yang berikutnya adalah repetisi. Ibu kalau melihat iklan itu biasanya satu kali atau beberapa kali, Bro? Beberapa kali ya. Kira-kira kalau iklannya beberapa kali itu bikin bete atau enggak? Lama-lama bosan, iya. Tetapi itu kunci, dia terekam di pikiran kita, diterekam. Nah, ketika kita promosi, jangan cukup sekali. Jangan cukup sekali. Harus terus. Ada catatan nanti saya di sini yang tidak tahu rokok gudang garam siapa? Cung. Siapa? Semua tahu ya. Saya tidak tanya siapa yang merokok. Saya hanya bertanya apakah ibu bapak tahu dengan rokok gudang garam? Tahu, Jack? Tahu. Apakah gudang garam tidak iklan, tidak promosi? Iklan kan? Lawan yang terkenal saja masih iklan, apalagi kita yang belum terkenal. Jadi, kenapa yang sudah terkenal itu masih harus iklan? Kuncinya untuk repetisi terus, supaya tidak lupa mengingatkan supaya terekam. Karena generasinya kan ganti. Dianalisis, direncanakan, diimplementasikan, dikontrol. Setelah itu dianalisis lagi kembali ya. Hasilnya begini, dianalisis lagi, direncanakan, diimplementasikan, lalu dikontrol. Ngomongin marketing tidak akan pernah lepas dari branding. Ya. Ngomongin marketing tidak akan lepas dari branding. Mohon izin saya tidak bermaksud riak, tapi saya ingin menunjukkan makan J lalu saya. Belajar bersabar. Saya Derek Mawan. Sudah ada ahlinya kok. Misalkan Lampunya ditok.
Kayak hotel wis lah. Surabaya. Ya, kalau di sekolahnya Pak Isa, saya tanya tadi Pak Isa, luasan sekolah jenengan berapa? 1 hektar. Kami itu hanya 1/2 hektar. Kecil. Bentar, meninggi. Ya, karena tidak bisa melebar Pak, kita meninggi. Ya, jadi memang bertahap. Ya, never stop dreaming. Jangan pernah berhenti bermimpi, tapi juga harus ada kerja keras. Effortnya juga harus ada. Dulu kami itu tidak punya lapangan olahraga. Pada saat saya menjabat pertama kali, tidak punya lapangan olahraga. Lapangannya buat parkir. Jadi targetnya beli lahan untuk lapangan olahraga atau untuk lapangan parkir, sehingga lapangan parkir yang di depan itu buat olahraga. Next, berikutnya setelah dianalisis, orang Surabaya itu agak ngesok. Jadi larang dibayar. Sombong sih, egonya tinggi. Karena tadi setelah kami menganalisis, kami memasar target pasar kami menengah ke atas. Bergeser. Saya alumni Sonda juga. Pada saat zaman saya sekolah itu menengah ke bawah. Mulai tahun 2000 itu mulai bergeser ke menengah ke atas. Kita apakah langsung Bu itu susah? Apakah langsung dari gedungnya? Tidak. Dari servisnya. Dari servisnya. Jangan lupa, kadang-kadang kita itu berharap burung tinggi punai di tangan dilepaskan. Apa ya artinya itu? Kita berharap yang besar, tapi apa yang sudah kita punya ini kita tidak openi dengan baik. Itu kita tidak lakukan good service
Jadi baik saja tidak cukup. Ada wali murid datang bawa tolek. Apa yang harus dilakukan kira-kira oleh resepsionis? Oke, kalau resepsionis jelas tugasnya. Kalau ada guru kelihatan wali murid telah toleh, berarti yang harus disampaikan pada guru tersebut, kira-kira nanti kalau ketemu lagi dengan wali murid yang toleh, apa kira-kira Bapak Ibu? Ditanya, Ibu mau ketemu siapa? Ada keperluan apa? Oh, bertemu dengan wali kelas. Namanya siapa Bu? Gitu ya biasanya Pak ya, ditanya. Oh, sudah janji Bu? Sudah, katanya disuruh nunggu ke BK. Berhentikah pertanyaannya? Tidak. Sudah tahu ruangan BK atau tidak? Belum tahu kan, karena tadi toleh. Diajak, mari Bu saya antarkan ke ruangan BK. Bu ngapain guru ngantar? Apakah itu hanya tugas satpam? Apakah itu tugas BK? Bukan. Karena kesuksesan semuanya dirasakan oleh semuanya. Jadi guru pun harus punya sense of belonging, rasa memiliki, awareness, peduli ya. Setelah diantar ke BK, kira-kira ini ruangan BK, silakan masuk. Cukup? Medangi. Ya, dibukakan, masuk. Permisi, Ibu Bapak BK, ini ada yang mencari wali kelas, katanya sudah janjian, diminta menunggu di BK. Silakan Bu. Bagaimana dengan guru BK-nya? Menemani. Kalau tidak ada orang siapapun, kita yang ngebel ke guru tersebut atau ke wali kelasnya, atau kita ngebel BK-nya supaya ada yang menemani. That's a hospitality, keramah tamahan. Jualan kita itu jasa. Jadi tidak cukup guru itu mengajar, termasuk servis yang lain. Nah ini kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang saya menemui sendiri, kadang-kadang tidak semua orang sama konsep berpikirnya. Ngapain Bu? Lah apa? Kok belum jajan sampai aku? Ya, nggak apa-apa. Sekali, 2 kali kita ingatin, 3 kali dan seterusnya, tetap diingatkan bahwa excellent services it's part of our promotion. Jadi servis yang baik itu, servis yang luar biasa excellent, it's not only good, excellent itu bagian bagaimana kita mempresentasikan sekolah kita, termasuk sikap anak-anak. Mohon maaf, Surabaya itu kan sering ya ngomongnya segosak pincuk gitu ya. Anak-anak, kami sering ingatkan, kamu itu adalah artisnya Semangda. Berbicara kamu di luar seperti itu menunjukkan kamu masih pakai seragam Semangda, Mas. Kamu ngomong begitu, orang lihat, oh ternyata anak Semangda begitu toh. Langsung stempel, anak Semangda misuan. Itu susah ngilanginnya. Susah. What is the meaning of misuan? Jadi berbicara kotor, apapun lah gitu ya. Jadi itu yang juga itu bagian dari servis, bagian mengingatkan anak-anak. Karena anak-anak itu ketika keluar, yang dilihat anak-anak di luar masyarakat kan ketika keluar. Tidak hanya, oh mereka sekarang di perguruan tinggi, oh mereka sekarang jadi dokter, oh mereka jadi pengusaha. Tidak hanya itu, butuh kesuksesan itu butuh waktu. Tapi pada saat mereka sekolah ya, kuncak-kuncuk pakai sepeda motor anak SMA itu ya, brong, besoknya kita datangkan polisi. Masuk. Besoknya langsung kita datangkan polisi. Sip. Kita ngomong, wah aku mau kapan gitu. Karena kalau kita sendiri melakukan, kadang-kadang mereka bapaknya polisi. Jadi ya biar ditangani langsung. Jadi excellent services it's part of bagaimana kita mempromosikan.
bagaimana kita membranding sekolah kita. Bu, sekolah saya itu kecil. Sekolah saya gurunya belum banyak, muridnya belum banyak. Banyak sekali sekolah, semua dari kecil. Beberapa sekolah pernah bercerita, ini kebetulan boarding. Dulu kami itu Bu, MBS mana MBS? MBS Prambanan. Nggak ikut. Oh enggak ya? Oh bukan ikut sini ya? Ngapunten. Beberapa sekolah juga di Lamongan yang berbasis boarding. Mereka itu ke mualimin, menunggu mualimin yang lebih nggak diterima mualimin itu. Tapi sekarang bagaimana? Luar biasa. Dimulai dari kecil, dimulai dari minta sisa sekolah lain. But they believe mereka bisa. Punya mimpi dan mereka percaya dengan kerja keras mereka bisa. Dengan ridha Allah pasti, dengan ridha Allah. Dan ini yang kita pasti sering lupa. Nah, kalau kita mau membranding, apa yang mau di branding sekolah kita itu, gitu ya? Ya apa? Tangible atau intangible? Kalau tangible, gedung, kelihatan kan? Gedung. Kalau intangible, prestasi, kecakapan berbahasa, kesantunan, kemandirian. Saya punya 2 anak, satu di sekolah yang di tengah kota, yang satu di tengah kota tapi sekolah kecil di dalam, tapi luar biasa, sekolah kreatif. Suami saya waktu lihat, ngapain sekolah di sini, gak ada AC-nya? Ngapain sekolah di sini? Sekolahnya tidak punya halaman parkir, sekolahnya itu gang kecil, tapi biayanya lebih mahal daripada yang di tengah kota. Kok bisa? Karena mereka punya program yang luar biasa. Kalau siapa talentnya? Gurunya yang ditampilkan siapa? Kalau misalnya mau foto, gurunya yang bagaimana? Kalau ibu bapak ada di kota besar, do not forget about diversity. Jangan lupa tentang perbedaan. Jangan yang ditampilkan yang cantik kok. Jangan. Kenapa? Orang melihat itu kayak kedukuran gitu ya. Image yang ditangkap orang itu diversity itu penting. Kenapa? Oh ternyata mereka menerima perbedaan. Oh ternyata yang biasa-biasa juga boleh sekolah di sana. Saya tuh sering kalau saya pengguna mobil online selalu diskusi dengan drivernya. Mereka menganggap di sekolah di tempat saya itu mahal. Orang kaya saja yang bisa sekolah di sana. Saya bilang sebagian besar memang iya. Tapi Bapak perlu tahu bahwa di kami anaknya tukang beca ada, anak tukang cuci ada, anak guru ada, yang tidak bayar sama sekali ada. Ketika mereka sudah jadi siswa kita, ya sudah branding siswa kita. Siapapun orang tuanya bayar apa orang siswa kita. Urusan bayar bukan urusan anaknya, urusan orang tua. Nah, servis ini suatu saat tukang becak yang anaknya sekolah di kami itu bercerita kepada yang langganannya dia, ternyata dia dapat ini. Dari situ ternyata kemudian anaknya langganannya itu sekolah di kami. Kita kan nanya pasti di awal kan, dapat informasi dari mana? Dari tukang becak langganan. Oh, enggak, bukan hanya dulu anaknya sekolah di sini dapat beasiswa penuh. Kembali lagi. Jadi mau branding seperti apa? Biayanya berapa kalau kita mau branding? Ada branding yang tanpa biaya? Banyak. Ada. Siswa kita itu branding kita. Guru kita branding kita.
Jadi semuanya branding kita. Jadi bagaimana kita bisa membranding itu menjadi baik, baru bisa dipromosikan. Waktunya kapan? Apakah branding itu pada saat mau dekat-dekat bulan PPDB saja? No. Sepanjang masa. Sepanjang tahun itu selalu. Tempatnya di mana? Di mana saja dan seterusnya. Nah, saya tadi membagi kertas. Ibu bapak silahkan. Belum dapat? Sudah? Bapak sudah dapat belum? Ya, ada 3 pertanyaan. There's 3 questions. Ibu bisa menulis brandnya sekolah ibu. Brand itu biasanya ada di visi, value,